下去，恐怕我们需要去叫末世吗？这气息。Yo, guys. Apa kabar? Kembali lagi di channel Doupu, tempatnya bahas semua hal seru seputar Donghua. Nah, di video ini, kita bakal ngulik spoilernya The Great Ruler. Luoli menatap Xie Tianhe dengan dingin. Sinar darah di lengan Xie Tianhe naik dengan agresif, urat-uratnya menggeliat seperti naga, dan kuku-kukunya yang tajam seperti bilah tampak seolah-olah dapat merobek bumi. Luoli pernah mendengar tentang lengan darah iblis, tiruan dari lengan dewa darah milik klan dewa darah. Meskipun tiruan, kekuatannya sebanding dengan artefak ilahi tingkat rendah. Niat membunuh terpancar dari mata Luoli. Hahaha, kau tampaknya membenci lengan darah iblis, kata Xie Tianhe sambil tersenyum kejam. Apakah itu karena ayahmu dibunuh oleh klanmu dengan lengan dewa darah? Ayahmu terbunuh oleh lengan dewa darah, dan kau akan dikalahkan oleh lengan darah iblis. Cocok untuk kalian berdua. Xie Tianhe menghentakkan kakinya, dan tanah retak. Dengan kecepatan kilat, dia muncul di hadapan Luoli dan menyerang. Sinar darah menyebar, udara meledak, dan ruang hampa tercipta. Serangan itu sangat kuat. Luoli memegang pedangnya erat-erat, menggunakan pedang teratai yang terbentuk dari aura pedang untuk melindungi diri. Blood Fist menghantam pedangnya, dan ledakan dahsyat terjadi. Luoli melesat turun, mengayunkan pedangnya ke arah Xie Tianhe. Xie Tianhe mendengus, mengaktifkan lengan darah iblis. Lengannya sekuat artefak ilahi, dan serangannya memaksa Luoli mundur. Jejak tinju berdarah melesat dengan ganas, setiap pukulan membawa fluktuasi energi spiritual yang agresif. Kekuatan Xie Tianhe telah melampaui 3 tingkat bencana roh, membuat para siswa Akademi Spiritual Surga Utara cemas. Mata Xie Tianhe memerah sepenuhnya, kepribadiannya berubah brutal karena pengaruh lengan darah iblis. Luoli, apakah ini yang bisa kau lakukan? Sepertinya tidak ada orang lain di klan Luoshen. Mengapa tidak bergabung dengan klan Dewa Darahku? Luoli menatap dingin, lalu menyeka pedang Luoshen dengan darahnya. Rune kuno di pedang meleleh, dan sinar biru melesat ke langit. Aura pedang yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi. Jejak tinju berdarah pecah sebelum mencapai Luoli. Para kepala akademi spiritual terkejut, merasakan aura pedang yang kuat. Xie Tianhe gelisah, menatap sinar biru yang menghilang. Saat sinar itu lenyap, semua orang menyipitkan mata. Luoli berdiri di udara, memegang pedang Luoshen dalam wujud aslinya. Pedang biru berat itu transparan, terbuat dari es, dengan tulang es biru di dalamnya. Aura pedang yang mengerikan terpancar dari pedang itu. Akhirnya kau menunjukkan wujud asli pedang Luoshen, kata Xie Tianhe dengan ketakutan. Apakah kau pikir kau bisa mengendalikannya? Luoli memegang pedang itu erat-erat, darahnya mengalir menutupi bilah pedang. Meski tangannya terluka oleh aura pedang, dia tetap tenang. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menggunakan pedang Luoshen yang sebenarnya. Dengan gerakan cepat, Luoli muncul di atas Xie Tianhe dan menebaskan pedangnya. Sinar pedang setinggi 1000 kaki merobek cakrawala, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Wajah Xie Tianhe langsung pucat. Sinar cahaya besar terpancar dari pedang yang memanjang hingga 1000 kaki, merobek ruang dengan jejak samar. Seluruh dunia tampak tertelan dalam aura pedang yang cepat dan ganas. Cahaya dari pedang itu belum mendarat, namun tanah emas yang keras dan kokoh tak tertanding itu telah penuh dengan lubang. Setelah mengeluarkan wujud asli pedang Luoshen, kekuatan serangan Luoli telah mencapai tahap yang mengerikan. Bahkan beberapa tetua dari berbagai akademi spiritual, belum lagi murid-murid lainnya, terkejut dengan serangan hebat ini. Ekspresi Xie Tianhe berubah menjadi jengkel. Telapak kakinya terbenam setengah inci ke tanah dan dia sekarang diliputi oleh aura pedang yang kuat. Dia tidak dapat melarikan diri karena sorotan cahaya pedang menahannya di tempat dan ruang di sekelilingnya seolah-olah telah disegel oleh aura pedang. Luoli jelas bermaksud memberikan pukulan telak. Dengan kemampuanmu, aku tidak percaya kau benar-benar bisa menguasai pedang Luoshen. Ekspresi Xie Tianhe berubah menjadi sesuatu yang terdistorsi.
Meskipun Luoli dapat menggunakan wujud asli pedang Luoshen, itu tidak berarti bahwa dia dapat menggunakan kekuatan penuh pedang itu. Jika tidak, Xie Tianhe pasti sudah musnah sekarang. Xie Tianhe melangkah maju. Tenggorokannya mengeluarkan geraman bergemuruh seperti binatang buas, lengannya memerah saat darah naik dan urat-uratnya berangsur-angsur memerah. Jejak darah merembes melalui pori-porinya, berubah menjadi dua wajah berdarah, ganas, dan jahat di atas lengannya. Gelombang aura aneh dan mengerikan terpancar ke sekelilingnya. Lengan darah iblis, iblis menelan langit. Xie Tianhe meraung dan rentetan energi spiritual dahsyat meledak saat dia mengepalkan tinjunya dan melancarkan pukulan dahsyat. Udara di depannya meledak bagian demi bagian, dan di lengan Xie Tianhe, cacing tanah merah yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di bawah kulitnya. Dengan pukulan tinjunya, dua sinar merah berdarah meledak keluar. Kedua sinar berdarah itu dengan cepat mengembun menjadi dua mulut raksasa berukuran ratusan kaki yang melahap energi spiritual langit dan bumi seolah-olah dapat melahap segalanya. Saat kedua mulut iblis yang menakutkan itu terbentuk, sinar cahaya dari pedang menebasnya tanpa ragu-ragu. Cahaya pedang itu menyala, tetapi tidak seorang pun melihatnya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat percikan cahaya, lalu mulut kedua iblis mengerikan di langit itu tiba-tiba meledak. Panggung pertempuran emas yang luas di bawahnya bergemuruh dengan getaran saat retakan sepanjang sekitar 1000 kaki menyebar dengan cepat. Asap dan debu mengepul, menyelimuti panggung pertempuran. Banyak orang melirik ke arah keributan itu. Luoli melayang di udara. Meskipun tubuhnya tinggi dan ramping, dia tampak kerdil jika dibandingkan dengan pedang Luoshen yang dipegangnya. Namun, kontras ini menggambarkannya dengan aura yang berbeda dari biasanya, aura yang menusuk dingin dan serius. Dia menatap dingin ke area yang diselimuti asap dan debu di bawahnya. Angin sepoi-sepoi meniupnya, dan banyak orang yang mengalihkan pandangan ke sana. Di panggung pertempuran, retakan dahsyat menyebar dan di ujung retakan tempat panggung itu tenggelam, sosok Xie Tianhe muncul. Pada saat ini, pakaian atasnya robek-robek dan kedua lengannya disilangkan di depannya. Luka pisau yang dalam tertanam di lengan darah iblisnya yang mengerikan, menyebar dari kepalan tangan ke bahu. Lukanya begitu dalam, tulangnya yang putih bisa terlihat. Darah mengalir seperti sungai dan di tempatnya berdiri, semuanya bernoda merah. Ekspresi Xie Tianhe berubah marah saat dia melihat bekas luka di lengannya. Sudut mulutnya berkedut karena kesal. Setelah menggunakan senjata darah iblis, lengannya sebanding dengan artefak ilahi tingkat rendah, atau bahkan tak terkalahkan, tetapi sekarang, bekas luka pisau yang dalam hampir memotong lengannya. Terlebih lagi, yang paling mengerikan adalah aura pedang yang ganas itu tertanam di bekas luka itu. Aura yang merasuki seluruh tubuh membuat kemampuan penyembuhan diri dari Demonic Blood Arms menjadi tidak efektif. Pedang Luoshen memang menakutkan. Xie Tianhe menggertakkan giginya dengan ketakutan dan kekhawatiran di matanya. Kemampuan Luoli telah melampaui harapannya dan meskipun masih memiliki kartu di lengan bajunya, tidak mungkin dia akan mampu mengalahkan Luoli. Tampaknya akan menjadi tantangan berat baginya untuk mengalahkannya. Sesuatu berkelebat di mata Xie Tianhe saat ia mengalihkan pandangannya ke arah panggung pertempuran lainnya. Tiba-tiba, tatapannya berubah ganas dan tangannya mulai membentuk segudang segel dengan kecepatan secepat kilat. Saat segel Xie Tianhe berubah, raungan dahsyat meledak dari dalam tubuhnya. Semburan cahaya merah darah menyebar ke seluruh atmosfer dan menyatu menjadi seekor binatang raksasa berwarna merah darah di belakang Xie Tianhe. Binatang itu berdiri dengan kaki yang besar, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik berdarah dan duri-duri tulang merah darah yang ganas yang menjulur dari belakang punggungnya. Duri-duri itu tajam, seolah mampu menembus ruang, dan matanya yang merah menyala penuh dengan kekerasan dan kebiadaban. Aura yang tidak menyenangkan membumbung tinggi ke angkasa. Xie Tianhe benar-benar memicu esensi jiwa binatang darah iblis di dalam dirinya. Tampaknya Luoli telah memaksanya ke sudut agar dia melakukan ini. Banyak murid berseru kaget saat menyaksikan kejadian itu. Luoli menatap dingin ke arah binatang darah iblis yang besar, niat membunuh semakin kuat dalam tatapannya. Seni Dewa Darah, laut yang menjebak langit. Xie Tianhe meraung dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Sementara itu, binatang darah iblis juga membuka rahangnya yang besar dan darah menyembur keluar seperti gelombang laut yang bergejolak. Dua aliran darah bertemu dan bergolak bersama angin. Dalam sekejap mata, mereka menjelma menjadi lautan darah di langit.
Lautan itu menyelimuti dunia dan Luoli berada di tengah lautan darah. Lautan darah mengamuk dengan sangat hebat dan berubah menjadi tornado merah darah yang besarnya sekitar 1000 kaki, mengikat dan menjebak Luoli ke dalamnya. Kekuatan mengerikan itu mendatangkan malapetaka dalam upaya untuk memusnahkan Luoli. Lautan darah terus mengamuk, gerakannya yang dahsyat mengguncang langit dan bumi. Akan tetapi, saat semua orang mengira Xie Tianhe hendak mengambil kesempatan untuk melancarkan serangkaian serangan, dia tiba-tiba melompat ke atas binatang darah iblis, yang kemudian mundur keluar dari panggung pertempuran besar dengan langkah lebar. Teriakan nyaring burung Phoenix bergema di langit dan bumi saat Phoenix emas mengepakkan sayap keemasannya yang indah dan berkilauan di bawah sinar matahari dengan kilau yang menyilaukan, mengundang tatapan iri dari para pengikutnya yang tak terhitung jumlahnya. Wen Qingxuan berdiri tegak di atas Phoenix emas dan mengarahkan tombak emas yang dipegangnya ke arah Jixuan. Jixuan melayang tegak di udara sambil menatap Phoenix emas di bawah Wen Qingxuan. Matanya tampak muram tetapi tidak banyak kejutan di dalamnya, karena ia telah menduga hal ini akan terjadi. Haha, betapa beruntungnya kamu, mampu memurnikan esensi jiwa Phoenix ilahi emas. Jixuan tersenyum tipis. Tampaknya Wen Qingxuan memiliki latar belakang yang tangguh, jika tidak, mustahil untuk mendapatkan esensi jiwa Phoenix ilahi emas, apalagi berhasil memurnikannya. Aku juga bisa mengatakan hal yang sama kepadamu, Wen Qingxuan mengangkat pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya kau tidak berniat memanggil elang naga surgawi primordialmu? Saat ini, menurutku itu tidak perlu. Aku tidak perlu melakukan sejauh itu. Jixuan tersenyum. Benarkah begitu? Tatapan mata Wen Qingxuan berubah dingin, tidak sopan lagi. Tangannya yang memegang tombak perang emas tersentak tiba-tiba. Phoenix emas mengeluarkan teriakan panjang dan jelas saat ia mengembangkan sayapnya, hanya untuk melihat bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, mengembun menjadi tombak bersayap emas besar yang panjangnya 100 kaki. Tombak bersayap emas menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan dan muncul di atas kepala Jixuan dalam sekejap. Tombak panjang di tangan Jixuan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan energi spiritual yang luar biasa bagaikan gelombang yang menyapu. Dia melancarkan serangan tajam dengan tombaknya secepat kilat saat senjata itu beradu dengan tombak bersayap emas. Suara renyah tabrakan antara logam dan emas bergema di udara saat gelombang kejut mendatangkan malapetaka, melemparkan tubuh Jixuan ke udara. Meskipun melesat ke udara, senyum tipis masih terukir di wajah Jixuan. Namun, tatapannya perlahan berubah menjadi menakutkan. Tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel dan fluktuasi energi spiritual meletus dari tubuhnya. Seni cahaya Santo Agung, turunnya roh ilahi. Ketika gemuruh Jixuan yang dalam menembus langit dan bumi, cahaya ilahi yang menyilaukan muncul dan sinar bayangan besar cahaya ilahi yang lebarnya hampir 1000 kaki terlihat di langit di atas Jixuan. Bayangan cahaya ilahi itu mirip dengan pukulan langsung telapak tangan yang diarahkan ke Wen Qingxuan. Pukulan itu sangat kuat, tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas untuk menghancurkan gunung dan memenuhi lautan. Tampak jelas bahwa Jixuan mulai memberikan pukulan telak saat menghadapi lawan tangguh seperti Wen Qingxuan. Wen Qingxuan menatap bayangan cahaya ilahi, yang akan menimbulkan rasa takut dan ngeri pada orang lain, tetapi dia hanya mendengus dingin. Dia sama sekali tidak mundur dan dengan sentakan ringan tombak emas, Phoenix emas itu membubung ke langit. Baik Phoenix maupun wanita itu, seolah-olah telah berubah menjadi sinar emas yang menyilaukan, meroket ke atas dengan kecepatan yang tak terlukiskan, berbenturan langsung dengan cahaya ilahi. Langit dan bumi tampak bergetar hebat. Cahaya ilahi dan cahaya keemasan yang merasuki membuat langit mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi. Penyebaran energi spiritual menyebabkan gelombang kejut muncul, mengguncang langit dan bumi. Boom! Bayangan cahaya ilahi dan Phoenix emas saling beradu dengan hebat, dua kekuatan mengerikan berusaha melahap yang lain. Namun, jelas bahwa Phoenix emas menang, karena bayangan cahaya ilahi perlahan memudar di bawah erosi cahaya keemasan. Wajah Jixuan tetap acuh tak acuh, meskipun ekspresi tidak berperasaan dan dingin melintas di tatapannya saat dia mengangguk kecil. Di tengah lautan cahaya ilahi dan cahaya keemasan, aura merah darah tiba-tiba muncul ke dalam campuran. Ekspresi semua orang berubah drastis karena terkejut, terutama gadis-gadis dari Akademi Spiritual Million Phoenix, wajah cantik mereka berubah marah. Pada saat ini, seberkas cahaya darah merah muncul di belakang Phoenix emas,
Seekor binatang darah iblis raksasa melangkah maju dengan aura ganas saat tinjunya yang besar mengayun ke bawah tanpa ampun. Yang awalnya duel antara keduanya kini mengalami keadaan tak terduga. 不提他能否达到那种地步，你如今还剩下多少时间等？这家伙怎么说也是灵东境后期的实力，更何况你刚刚强行压制了斯努死。 Aliran cahaya merah darah menyapu dengan kasar ke dunia cahaya keemasan dan cahaya ilahi. Binatang darah iblis yang biadab itu muncul seperti iblis di balik cahaya keemasan yang telah diubah menjadi Phoenix ilahi emas. Adegan yang tiba-tiba dan tak terduga itu mengejutkan seluruh penonton. Mereka tidak dapat memahami bagaimana makhluk besar ini bisa menerobos masuk, karena ia tidak termasuk dalam medan pertempuran ini. Apa yang sedang dia lakukan? Beberapa penonton menatap dengan mata terbelalak dan bergumam tidak percaya. Di tengah kerumunan yang terganggu, binatang berdarah iblis meraung dengan ganas, mengepalkan tinjunya yang besar saat cahaya merah darah menyembur keluar. Pukulan tinju itu melesat keluar seperti meteor merah dengan kecepatan secepat petir saat menghantam langsung ke arah Phoenix ilahi emas. Pukulan itu luar biasa brutal. Tercela. Dasar bajingan. Dua orang bersekongkol melawan satu orang. Bisa-bisanya mereka menindas seorang gadis. Ketika niat Xie Tianhe terungkap sepenuhnya, banyak murid mulai menyadarinya dan kutukan pun segera terdengar. Banyak yang dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan di mata mereka. Tidak peduli apapun aturan saat ini, bagaimanapun juga, ini adalah duel 1 lawan 1. Pertandingan ini diatur berdasarkan peserta yang bertarung dengan kemampuan mereka yang sebenarnya. Terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, mereka akan mendapatkan rasa hormat dari orang-orang. Namun, tindakan Xie Tianhe telah menodai keadilan pertarungan ketika ia mengadopsi pendekatan yang tidak lazim dan curang. Lebih jauh lagi, dua pria dewasa yang mengeroyok seorang wanita cantik akan membuat siapapun merasa marah dan jijik. Orang-orang yang paling marah tentu saja adalah gadis-gadis dari Million Phoenix Spiritual Academy. Ekspresi mereka berubah menjadi marah dan meskipun mereka tidak melontarkan kata-kata yang terlalu kasar dan kasar, luapan amarah masih terdengar jelas. Hal ini membuat para murid dari Saint Spiritual Academy tampak gelisah saat mereka saling melirik tetapi mereka takut untuk membantah, karena takut menarik kemarahan massa. Serangan mendadak Xie Tianhe benar-benar mengejutkan Wen Qingxuan, jadi ketika dia merasakan ledakan gerakan mengerikan di belakangnya, ekspresinya berubah karena terkejut. Namun, Wen Qingxuan memiliki reputasi yang sebanding dengan Jixuan, jelas bukan hanya karena kecantikannya tetapi juga karena kekuatan dan bakatnya sendiri. Sesuatu yang bahkan Jixuan tidak akan meremehkannya. Jadi, bahkan di saat yang sangat berbahaya ini, dia mampu tetap tenang. Sambil menggertakkan giginya, sayap emas Phoenix ilahi emas membentang ke arah belakang saat berubah menjadi perisai emas. Tinju merah darah raksasa itu menghantam perisai emas dengan ganas. Gelombang kejut yang dahsyat menimbulkan kekacauan, menyebabkan ruang menjadi agak terdistorsi. Di atas sayap keemasan itu, bulu-bulu keemasan pecah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan. Wajah Wen Qingxuan memucat. Pembelaannya terlalu tergesa-gesa. Bahkan jika dia bisa menahan serangan brutal dari Xie Tianhe, serangan itu akan melukainya. Boom! Sementara Wen Qingxuan teralihkan oleh serangan balasan dari Xie Tianhe, Jixuan berdiri di depan mereka, tersenyum acuh tak acuh. Bayangan roh ilahi, yang telah menunjukkan tanda-tanda menghilang, tiba-tiba memiliki cahaya yang menyilaukan lagi saat cahaya ilahi berkumpul di atas bayangan tangan besar. Tombak cahaya ilahi raksasa sekitar 1000 kaki muncul. Seni cahaya Santo Agung, turunnya tombak ilahi. Jixuan menunjuk jari-jarinya dengan gaya. Tombak ilahi yang dipegang dalam telapak bayangan cahaya ilahi menusuk ke bawah dengan cepat. Dalam sekejap, tombak itu muncul di atas Phoenix ilahi emas, menyebabkan gelombang fluktuasi yang mengerikan, seolah-olah dapat menembus langit dan bumi. Segel setan darah. Saat Jixuan melancarkan serangan, Xie Tianhe tersenyum muram sambil berdiri di bahu binatang darah iblis. Tangannya membentuk banyak sekali segel dan saat segel-segel itu berkedip dan berubah, binatang darah iblis yang besar itu membentuk segel yang sama. Cahaya merah darah membumbung tinggi ke langit. Dua segel, yang besar dan yang kecil, keduanya menyerupai darah, mengembun dan melonjak keluar, dengan cepat menyatu di udara.
Kemudian, segel itu segera mengembang menjadi kekejian yang berukuran ratusan kaki. Dengan semburan aura berdarah, segel itu secara brutal menekan Wen Qingxuan dan Golden Divine Phoenix saat menukik ke arah mereka. Serangan keduanya cukup hebat hingga membuat master manapun yang telah melewati 3 tingkat bencana roh gemetar ketakutan. Tingkat serangan ini dianggap setara dengan serangan penguasa yang paling kuat. Suatu kekuatan penindasan yang besar melingkupi mereka saat Wen Qingxuan mencengkeram tombak panjang itu erat-erat di tangannya, tetapi bahkan dalam menghadapi besarnya bahaya ini, matanya yang indah masih dipenuhi dengan kebanggaan tanpa sedikit pun rasa takut, persis seperti Golden Divine Phoenix yang anggun dan bangga. Wen Qingxuan menghantam tombak emas itu dengan keras ke tanah saat cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari dalam Golden Divine Phoenix. Cahaya keemasan ini tampak sangat kental, seperti cairan keemasan, memadat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, semua orang melihat bola emas besar menyelimuti Golden Divine Phoenix. Bola emas besar itu bersinar dengan kilau yang menyilaukan, bulatan sempurna tanpa cacat. Pola burung Phoenix emas yang terbang terukir di permukaannya, dan begitu kokoh sehingga tampaknya mampu menahan pukulan terkuat di dunia. Perlindungan emas. Ketika bola emas itu mengembun, lolongan lembut namun dingin Wen Qingxuan bergema di langit. Bahkan meskipun Wen Qingxuan mengerahkan kekuatan esensi jiwa Golden Divine Phoenix, dia mengungkapkan kartu-kartunya dan hanya bisa memicu gerakan bertahan yang paling kuat saat menghadapi serangan gabungan Jixuan dan Xie Tianhe. Bola emas itu mengembun menjadi bentuk dan pada saat yang sama, 2 serangan dahsyat dari Jixuan dan Xie Tianhe menyusul dengan intens. Sementara banyak orang menyaksikan dengan cemas, pukulan-pukulan itu membombardir bola emas itu dengan ganas. Boom! Saat hantaman itu menghantam, suara-suara yang menggetarkan bumi bergema. Gelombang kejut emas menimbulkan malapetaka, menyebabkan awan-awan di langit terkoyak hebat. Jixuan dan Xie Tianhe terlempar ke udara akibat dampak gelombang kejut yang mengerikan. Bayangan cahaya ilahi hancur saat hancur. Bahkan binatang darah iblis menderita luka, lubang menganga di dadanya yang besar, saat ia merong kesakitan. Pada saat ini, semua mata tertuju pada bola emas berkilauan yang berdiri tegak. Sayangnya, ketenangan sebelum badai hanya berlangsung sesaat. Sebuah retakan mulai menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan di permukaan bola emas tersebut, menyebabkan perubahan dramatis pada wajah semua orang. Dalam sekejap mata, retakan itu meluas ke seluruh bola emas dan ketika daya tahannya mencapai batas, bola itu meledak secara tiba-tiba. Bersamaan dengan ledakan itu, teriakan memilukan dari Phoenix bergema di langit, saat tubuh besar Golden Divine Phoenix menghilang ke dalam kehampaan. Sosok ramping terbang keluar, jelas terpengaruh oleh benturan itu. Seteguk darah menyembur keluar dari sosok ramping di udara, wajahnya yang cantik pucat pasi. Baik Jixuan maupun Xie Tianhe saja sudah cukup untuk bertarung setara dengannya. Sekarang kedua jagoan itu tiba-tiba bergabung, Wen Qingxuan tentu saja bukan tandingan mereka. Mereka benar-benar bajingan. Melihat kejadian ini, banyak murid mulai mengumpat lagi. Di langit, para kepala dari 5 akademi besar menyaksikan situasi ini tetapi tidak ada yang berkomentar. Namun, kepala akademi spiritual sejuta Phoenix, Kepala Tang Qiu tampak sangat muram tetapi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Aturan dari pertarungan kejuaraan ini adalah tidak peduli cara apa yang digunakan, orang terakhir yang bertahan akan menjadi juara. Tidak seorang pun menduga Xie Tianhe akan tiba-tiba menyerang Wen Qingxuan. Sekarang, tampaknya orang ini jelas tahu bahwa dia sendiri tidak akan mampu mengalahkan Luoli. Oleh karena itu, rencananya adalah membantu Jixuan mengalahkan Wen Qingxuan dengan cepat, sehingga mereka dapat membentuk aliansi untuk mengalahkan Luoli. Di langit, Xie Tianhe menatap dingin ke arah Wen Qingxuan, yang terluka parah. Ia bertukar pandang dengan Jixuan dan kilatan dingin muncul di mata mereka. Mereka menyadari betapa kuatnya Wen Qingxuan, dan sekarang setelah mereka menangkap kesempatan untuk bertindak, mereka harus benar-benar melumpuhkannya hingga ia tidak bisa lagi bertarung. Mereka tidak bisa memberinya waktu untuk melakukan serangan balik. Oleh karena itu, mereka mengabaikan kutukan dari masa dan menyerang lagi. 2 pukulan energi spiritual yang kuat dan brutal menyapu dalam rentetan, langsung ditujukan ke Wen Qingxuan, yang energi spiritualnya sedang kacau karena dampak dari sebelumnya. Melihat aksi mereka, umpatan-umpatan marah dari para penonton semakin keras dan menggema di seluruh arena.
Wen Qingxuan berada di udara dan dia menyadari serangan ofensif yang ganas dari kedua pria itu. Meskipun ingin membela diri, energi spiritualnya benar-benar kacau, dan dia tidak dapat mengendalikan dan memanfaatkan energinya. Dia menghela napas pelan dan menutup matanya dengan putus asa. Melihat kejadian ini, beberapa gadis lembut dari Akademi Spiritual Million Phoenix menitikkan air mata, mata mereka merah. Boom! Tepat saat kerumunan itu mendesah dan meratap, tiba-tiba aura pedang yang mengejutkan membumbung tinggi ke langit. Semua orang mengangkat pandangan mereka dan melihat bahwa lautan darah yang luas di kejauhan terkoyak dengan keras oleh seberkas cahaya besar dari pedang itu. Lautan darah mereda dan siluet cantik muncul dengan cepat dalam kilatan petir dan berdiri di belakang Wen Qingxuan. Dia mengulurkan tangannya untuk menopang pinggang ramping Wen Qingxuan. Pedang Luoshen di tangannya tiba-tiba tersapu saat cahaya pedang mengamuk, merobek dua sinar energi spiritual yang ganas. Keadaan yang tak terduga ini sekali lagi mengejutkan banyak murid. Sorak-sorai yang menggetarkan bumi bergema di seluruh langit dan bumi, saat gadis-gadis dari Akademi Spiritual Million Phoenix menatap dengan linglung ke arah gadis cantik di langit yang mendukung Wen Qingxuan. Pada saat berikutnya, bintang-bintang berkelap-kelip di mata mereka saat mereka berteriak dengan gembira. Wah, itu gadis bernama Luoli. Itu luar biasa. Dia sangat keren, aku sangat menyukainya. Saat teriakan yang tak terhitung jumlahnya bergema dari Akademi Spiritual Million Phoenix, teriakan itu segera membuat murid laki-laki lain di sekitar mereka hampir pingsan saat kegelapan melintas di mata mereka, wajah mereka penuh kebencian. Di tengah teriakan kegirangan, Luoli melonggarkan cengkeramannya di pinggang ramping Wen Qingxuan. Wajah cantiknya tampak dingin saat dia menatap ke depan tempat Jishuan dan Xie Tianhe berdiri. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Apakah kamu baik-baik saja? Luoli menoleh untuk melihat Wen Qingxuan, yang wajahnya masih pucat. Aku baik-baik saja. Ayo kita lakukan bersama. Wen Qingxuan menggertakkan giginya saat ia berusaha bergerak. Sayangnya, energi spiritualnya terlalu bergejolak dan agak di luar kendalinya saat ia terhuyung-huyung berdiri. Kamu terluka parah. Ambil waktu untuk memulihkan diri, aku akan menahan mereka, kata Luoli perlahan. Tidak, kau tidak bisa. Wen Qingxuan buru-buru berkata, karena dia tahu betul betapa kuatnya aliansi Jishuan dan Xie Tianhe. Luoli tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia melangkah maju perlahan, tangannya menggenggam pedang Luoshen. Wajahnya yang biasanya tenang dan memukau kini tampak serius dan mematikan. Aura pedang yang tajam dan kuat merasuki langit dan bumi. Wen Qingxuan menatap Luoli, namun tiba-tiba menyadari rambut perak panjangnya yang berkilauan bagaikan sungai perak di galaksi, berangsur-angsur berubah menjadi hitam. Luoli melangkah dengan langkah ringan, anggun seperti bunga teratai. Setiap kali melangkah pelan, rambut peraknya yang panjang, berkilau seperti sungai perak di galaksi, berubah menjadi hitam pekat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hanya dalam beberapa saat, rambut peraknya yang awalnya berwarna dingin berubah menjadi helaian hitam pekat. Tentu saja, ada perubahan lain selain rambutnya yang panjang, termasuk watak dan auranya. Jika Luoli yang biasa setenang bunga teratai di lembah terpencil yang memancarkan keindahan ketenangan yang halus, sekarang dia memancarkan aura dingin yang nyata, matanya yang jernih dipenuhi dengan sikap acuh tak acuh. Seolah-olah dia sedang duduk di singgasana dewa, memandang orang banyak seperti seorang permaisuri. Di langit, Jishuan dan Xie Tianhe menyipitkan mata mereka saat menatap Luoli. Ekspresi mereka muram, seolah-olah mereka bisa merasakan bahaya yang tidak biasa seperti sebelumnya. Mereka tetap diam, karena mereka tahu bahwa Luoli pasti punya trik tersembunyi. Namun, mereka juga bukan karakter yang bisa dianggap remeh. Sekarang setelah mereka menjadi sekutu untuk sementara, bahkan jika Luoli punya kartu as yang kuat, akan sulit baginya untuk melawan mereka berdua. Heh, sepertinya kau berniat melawan kami 1 lawan 2? Xie Tianhe terkekeh, tatapannya mengerikan. Luoli menatapnya dengan dingin, tetapi tidak menjawab. Kedua tangannya yang ramping saling menggenggam dengan lembut, membentuk segel kuno, dan sebuah suara lembut terdengar. Sungai Luo. Ketika kedua kata itu diucapkan, sebuah badai tampak telah terbentuk di dunia ketika energi spiritual antara surga dan bumi mengamuk dengan hebatnya.
Di angkasa di belakang Luoli, terjadi turbulensi hebat dan di tengah tatapan mata kaget yang tak terhitung jumlahnya, muncullah sebuah sungai luas dan tak berujung yang hampir tak terlihat. Sungai itu berkilau dan berkilau, menyerupai naga purba, yang sangat memukau orang banyak. Meskipun sungai itu seperti bayangan, keagungan yang terpancar masih mengguncang banyak orang sampai ke inti. Bahkan para kepala Akademi Spiritual Agung di langit pun tak kuasa menahan diri untuk tidak ternganga karena terkejut. Wajah mereka terkejut, sementara para kepala Akademi 5 besar menatap sungai kuno itu dengan serius. Terdengar samar-samar suara tetesan air dan suara itu tampaknya mengandung kekuatan aneh yang tak tertahankan. Wajah cantik Luoli tetap tenang saat dia membentuk segel dengan satu tangan, dan meletakkannya dengan ringan di depan dadanya. Di sungai kuno yang berkelok-kelok, kolom air yang menyembur tiba-tiba meledak, membumbung tinggi ke langit. Wajah semua orang berubah menjadi kaget, saat sepasang sayap agung yang besar terbentuk dari air menyebar dari dalam kolom air. Energi spiritual antara surga dan bumi berfluktuasi dalam hiruk-pikuk yang dahsyat. Kolom air menghilang menjadi kabut, memperlihatkan sosok di dalamnya. Sosok itu adalah bayangan setinggi sekitar 100 kaki, ramping dan anggun. Dia melayang di atas sungai kuno dan jika seseorang mengamati wajahnya, mereka akan menemukan bahwa wajahnya mirip dengan Luoli tetapi pada saat yang sama, ada sedikit perbedaan. Dia melebarkan sayapnya dengan anggun, memancarkan keindahan yang tak terlukiskan yang membuat segala sesuatu di dunia tampak pucat jika dibandingkan. Dia tampaknya adalah perwujudan kecantikan. Lebih jauh lagi, setiap orang dapat merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Semua orang menatap tercengang pada pemandangan di hadapan mereka. Di langit, ekspresi Jishuan dan Xie Tianhe berubah karena terkejut. Alis Jishuan berkerut karena frustrasi, sementara Xie Tianhe sepertinya teringat sesuatu. Keterkejutan melintas di tatapannya saat dia berteriak tidak percaya. Ini adalah roh Sungai Luo? Jantung Jishuan tersentak kaget saat matanya menyipit. Peringkat kelima dalam peringkat bumi catatan binatang, dihormati sebagai binatang spiritual paling misterius, roh Sungai Luo. Di dunia yang luas ini, catatan binatang dibagi menjadi 2 daftar, peringkat langit dan bumi, dengan peringkat bumi kadang-kadang disebut peringkat binatang roh, karena semua peringkat termasuk dalam domain binatang roh. Dalam peringkat ini, yang paling misterius adalah roh Sungai Luo, yang berada di peringkat kelima. Sampai batas tertentu, roh Sungai Luo merupakan keberadaan yang paling menarik dalam peringkat binatang spiritual karena ia tidak bergantung pada metode reproduksi dan pewarisan garis keturunan yang biasa, melainkan berkembang dari keberadaan ajaib Sungai Luo sebagai pendahulunya. Pada zaman purba dunia 1000 besar, pernah ada sebuah sungai ajaib bernama Sungai Luo, yang tampaknya memiliki keberadaan abadi. Sungai itu kuno, dengan kekuatan dan misteri yang tak terbatas. Namun, setelah bencana mengerikan ketika suku-suku asing menyerbu negeri itu, Sungai Luo hancur dan tidak ada lagi, jadi sangat jarang melihat roh Sungai Luo muncul lagi. Karena kelahiran roh Sungai Luo membutuhkan kondisi yang sangat tepat dan keras, ia tidak hanya membutuhkan Sungai Luo sebagai pendahulu, tetapi ketika ia lahir, ia harus menemukan inang yang sempurna, janin yang masih dalam rahim ibu untuk berintegrasi dengannya. Jika tidak, roh Sungai Luo yang baru lahir akan sekali lagi menghilang dan lenyap di Sungai Luo. Fusi ini cukup menarik, karena tidak hanya tidak merusak inang, tetapi malah menjalankan fungsi pelengkap dalam jalur kultivasi, karenanya sangat didambakan oleh para praktisi. Pada masa purba, saat Sungai Luo belum hancur, ada sekelompok penguasa yang menyatu dengan roh Sungai Luo, dan kekuatan-kekuatan teratas ini merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan dalam malapetaka penjagaan dunia 1000 besar. Akan tetapi, sekarang Sungai Luo telah hancur, jelaslah bahwa mustahil untuk mengembalikannya ke kejayaannya semula. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu, roh Sungai Luo menjadi salah satu tingkatan paling misterius dalam peringkat binatang spiritual. Dalam 4 peringkat teratas spiritual Beasts Ranking, 4 simbol roh terdiri dari Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, dan Black Turtle. Namun, ini sebenarnya hanya simbolis, karena garis keturunan keempat roh tidak dapat dikendalikan oleh Spiritual Beasts Ranking. Mereka tidak hanya mendapat peringkat yang sangat tinggi pada Spiritual Beasts Ranking, tetapi bahkan pada Heaven Ranking yang sangat tangguh dalam Beast Record. Beberapa orang juga menyebutnya Divine Beasts Ranking.
Alasan mengapa keempat roh ini dapat mendominasi 4 besar peringkat binatang ilahi adalah karena mereka harus melalui masa bayi sebelum dapat berevolusi menjadi wujud asli binatang ilahi mereka. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, peringkat pertama dalam peringkat binatang spiritual dapat dianggap sebagai roh Sungai Luo peringkat kelima. Terlebih lagi, roh Sungai Luo memiliki kekuatan evolusi. Meskipun tidak memiliki kekuatan garis keturunan, begitu benar-benar berevolusi, ia menjadi sangat menakutkan, karena roh Sungai Luo akan berubah menjadi Dewa Sungai Luo. Kekuatan sebesar itu hanya dapat disaingi oleh mereka yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya binatang ilahi yang paling kuat yang dapat mengalahkannya. Di era ini, roh Sungai Luo telah menjadi mitos yang legendaris. Jadi, ketika Xie Tianhe dan Jishuan menyaksikan Luoli memanggil bayangan roh, wajah mereka berubah menjadi ketakutan. Dia sebenarnya adalah tuan rumah roh Sungai Luo, bagaimana mungkin? Alis Jishuan berkerut karena frustrasi saat dia bergumam tidak percaya. Meskipun Sungai Luo telah hancur, masih ada sisa-sisa Sungai Luo yang tersembunyi di klan Dewa Luo. Siapa yang mengira bahwa sisa-sisa kecil Sungai Luo benar-benar dapat melahirkan roh Sungai Luo? Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Wajah Xie Tianhe pucat pasi karena marah sambil menggertakkan giginya. Begitu. Jishuan menganggukkan kepalanya dengan halus. HMPH, tidak ada yang perlu ditakutkan. Roh Sungai Luo jelas masih dalam tahap remaja. Dia tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Xie Tianhe mendengus jijik. Sesuatu dalam tatapan Jishuan berkelebat sesaat sebelum berubah kembali menjadi ekspresi acuh tak acuh. Aku benar-benar ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Tatapan mata Xie Tianhe berubah dingin. Sekarang setelah Wen Qingxuan dikalahkan, Luoli sendiri tidak akan mampu membalikkan keadaan. Bahkan jika dia telah mengungkapkan kartu yang mengejutkan di balik lengan bajunya, Xie Tianhe bukanlah orang bodoh pengecut yang mudah diintimidasi. Dia tersenyum muram pada Luoli lalu meraung dengan ganas, menusukkan lengannya yang berwarna merah tua ke mahkota tengkorak binatang berdarah iblis. Kerumunan orang melihat lengannya menggeliat dengan panik, sementara darah merah tua mengalir tanpa henti ke tubuh binatang berdarah iblis. Dengan masuknya darah, tubuh binatang darah iblis yang besar dan ganas itu memerah-merah darah. Duri-duri darah merah yang tumbuh dari punggungnya yang berduri tulang merah meluas menjadi sesuatu yang semakin mengerikan dan mengerikan. Binatang darah iblis itu mengeluarkan raungan mengerikan ke angkasa dan aura pembunuhnya merasuki langit dan bumi, menyebabkan dunia berguncang hebat. Lonceng setan darah. Saat raungan Xie Tianhe memenuhi udara, kilatan cahaya merah darah keluar dari mulut binatang darah iblis dan berubah menjadi lonceng merah tua yang sangat besar. Tetesan darah menetes dan menetes di permukaan lonceng. Saat wajah-wajah ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul, raungan melengking menggetarkan dunia. Suara gemuruh itu tampaknya memiliki kekuatan untuk memengaruhi pikiran orang-orang di sekitar. Banyak murid di sekitar panggung pertempuran merasakan energi spiritual mereka berfluktuasi tak terkendali dan bahkan darah mereka menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Binatang darah iblis itu mengayunkan tinjunya yang besar, memberikan pukulan brutal ke arah lonceng darah iblis. Tiba-tiba, aura pembunuh merasuki langit dan bumi, seberkas cahaya merah darah sepanjang sekitar 100 kaki dimuntahkan, seperti naga darah yang melolong lewat, menciptakan gelombang suara yang mengerikan yang diarahkan langsung ke Luoli. Luoli sedikit mengangkat pandangannya. Wajahnya yang cantik tetap tenang. Hanya dengan mengangkat tangannya dengan lembut, siluet ramping dan anggun di belakangnya mencerminkan gerakannya. Aliran lembut air sebening kristal mengalir keluar, bertabrakan ringan dengan sinar darah. Dalam tabrakan itu, tidak ada benturan keras yang menyebabkan energi spiritual berfluktuasi dan menyebar. Sebaliknya, darah hampir hancur seluruhnya saat pertama kali menyentuh air yang tampaknya lembut dan jernih itu. Sungai Luo kuno selalu memiliki kekuatan untuk menyebabkan segalanya menghilang. Luoli tidak memberi Xie Tianhe kesempatan untuk berkumpul kembali saat dia terus-menerus menyerangnya. Dengan gerakan tangannya yang membentuk segel, aliran air yang jernih menyatu menjadi gelombang yang bergejolak dan dalam sekejap, muncul di atas Blood Demon Bell, menelannya seluruhnya. Lonceng setan darah tersapu ke dalam air dan hancur berkeping-keping dalam suara desiran air yang lembut. Ekspresi wajah Xie Tianhe berubah karena takut dan teror. Namun, sebelum ia dapat menyerang lagi, ia tiba-tiba merasakan kekacauan di sekelilingnya. Matanya menyipit saat ia melihat sekelilingnya terkoyak.
Gelombang air sebening kristal yang bergolak keluar, berubah menjadi danau yang menyelimutinya. Serangan yang tampaknya lembut malah membuat Xie Tianhe merasa bahwa dirinya sedang dalam bahaya besar.